Mas Mo ini kan sudah berpengalaman di sapi perah juga. Selain dia itu peternak, dia itu juga sering ke pasar berdagang teman-teman. Jadi dia sangat tahu sapi perah itu yang keluar susunya bagus. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sekarang sudah berada kandang di pinggiran kota Salatiga, dan beliau ini peternak muda dan susunya itu sudah keluar banyak teman-teman. Dan walaupun peternak lokal, tapi cara perah susunya itu sudah modern. Jadi susunya itu dipastikan sangat steril teman-teman. Nanti kita tanya-tanya seperti apa proses pemerahannya, tetap di kandang Harjo. Jadi gini Mas Mo, saya mau tanya tentang perawatan sapi perah, dan nantinya apa itu untuk pemilihan dulu Mas Mo. Pemilihan sapi perah yang keluar susunya banyak itu seperti apa Mas Mo? Untuk ciri-ciri ambingnya atau lain sebagainya. Nah, dilihat dari sisi fisik lah. Dari sisi fisik itu kita lihat dari ambingnya itu yang lentur. Yang lentur, terus putingnya itu yang lebar. Jaraknya itu lebar-lebar tuh, dan bisa susunya banyak. Terus dari ciri-ciri yang lain dari body itu seperti kulitan sapi itu harus tipis tuh. Terus yang lain lagi ada, memang banyak. Terus ada dari ekornya itu yang terlihat runcing seperti apa ya, enggak sepertinya itu ekornya yang panjang, yang kecil. Jadi semakin ke bawah semakin kecil, semakin gitu. Kecil. Itu mempengaruhi perawatan juga Mas Mo. Yang maksudnya kalau orang Jawa diupain itu gampang, seperti itu. Ya memang seperti itu. Gitu. Jadi gini teman-teman, menurut Mas Mo ini kan sudah berpengalaman di sapi perah juga. Selain dia itu peternak, dia itu juga sering ke pasar berdagang teman-teman. Jadi dia sangat tahu sapi perah itu yang keluar susunya bagus dan awet itu masa apa Mas Mo? Masa perahnya itu bisa panjang gitu ya Mas Mo. Jadi menurut Mas Mo untuk kulitannya dan ambing-ambingnya itu sudah diceritakan tadi teman-teman. Untuk pola makan ini sehari 2 kali Mas Mo. Kita kasih campuran satu hari itu 2 kali, pagi dan sore. Tujuan pun juga 2 kali. 2 kali. Itu. Untuk pemerahan sendiri Mas Mo, pemerahan itu juga 2 kali atau 3 kali sehari? Cuma dua kali pemerahan, pagi dan sore. Terus pemerahan saya sudah pakai mesin, jadi katakanlah steril susu itu sangat terjaga. Juga pakai mesin itu ya menyingkat waktu. Seandainya satu orang itu pelihara 15 ekor pun bisa mampu. Gitu. Kalau pemerahan pakai mesin pastinya itu sangat cepat ya Mas Mo. Ya. Tapi adakah efek untuk si sapi sendiri? Misal itu kan setelah diperah pakai mesin Mas Mo, itu kan pasti tidak bersih, tidak bisa bersih. Jadi gimana Mas Mo? Kita ambil solusinya itu gini. Kita sesudah pemerahan selesai, kita merah manual. Cuman kemungkinan itu per 1 ekor yang tersisa itu 1 gelas atau setengah gelas, tergantung sapinya. Tapi kita wajib untuk cross check up sapi itu diperah lagi, dibersihkan biar tidak timbulnya mastitis. Kalau mastitis itu bagi petani rugi, karena kemungkinan 1 puting mati pun kita rugi gitu. Nah, itu penyebab mastitis itu apa Mas Mo? Apa kurang bersih pemerahannya atau kotor kena bakteri atau gimana? Ini kalau mastitis itu kemungkinan 1 bisa karena sapi itu pemerahan enggak bersih. Kedua,
karena sudah diperah, kandang itu nggak bersih, dia jerum katakanlah putingnya itu masih terbuka. Oh, gitu. Kemungkinan besar dia kemasukan bakteri itu bisa mengakibatkan mastitis. Jadi kalau usahakan kalau memang usaha ternak sapi, kalau sudah diperah jangan boleh jerum dulu. Usahakan dia berdiri dikasih makan biar dia makan. Kalau sudah puting itu menutup, itu kemungkinan aman. Kalau dia diperah terus dia duduk, kandangnya kotor, ya bisa terjangkit mastitis. Jadi gini teman-teman, untuk proses pemerahannya di tempat Mas Mo ini kan sudah pakai mesin, tapi saran dari Mas Mo kalau setelah diperah jangan sampai dekem dulu ya Mas Mo, harus dikasih makan dulu. Karena apa? Nantinya kalau kotoran di bawah itu bisa menyebabkan puting susu itu mastitis gitu ya, mastitis, kemasukan bakteri kotoran sapi tersendiri itu. Oh begitu. Kalau diusahakan dia berdiri dulu makan, dia kan nyaman. Jadi puting itu bisa nutup lagi, pori-pori puting itu bisa nutup. Kalau nggak nutup bisa terjangkit mastitis. Apalagi susu yang mengeluarkan susu yang banyak, itu riskan banget. Oh begitu. Untuk produksi sendiri Mas Mo, produksi di sini itu per ekor rata-rata berapa Mas Mo? Ya saya ambil rata-rata saja ya. Ya ada yang 20 ada, tapi saya ambil yang nyaman aja ya bisa 14-15 liter. Sudah nyaman. Karena di sini ada yang puting 7 bulan pun dia masih saya ambil susunya. Itu satu hari sampai 7 liter pun masih ada. Ada 2 ekor ini. Itu sudah bunting 7 bulan ya, masih keluar susu 7 literan. Untuk produksi susu yang produksinya banyak itu ukurannya buntingnya berapa kali, atau masih muda, atau kalau sudah bunting lebih dari 2 kali itu baru produksinya banyak Mas Mo? Kalau susu sapi itu sebetulnya produksi yang paling tinggi itu anakan kedua ketiga itu maksimal sudah banyak. Karena kalau baru beranak 1 kali masih muda ya keluar susunya tapi belum begitu banyak. Kalau sudah 2-3 kali itu susunya banyak, tergantung kita kasih pola makannya tadi. Kalau saya gitu. Ini kan tadi rata-rata kisaran 15 liter Mas Mo. Ini ada berapa ekor yang diperah Mas Mo? Yang di saya perah ini ada 7 ekor, yang 2 ekor itu sudah hamil 7 bulanan. Ya kalau pagi itu kisaran ya diambil dari pihak KUD itu kisaran 70 liter. Gitu. Jadi gini teman-teman, sapi perah itu memang sangat menghasilkan. Mas Mo ini per hari bisa mendapatkan 70 liter. 70 liter kalau di pasaran Salatiga ini sekitar 6.500 ya Mas Mo. Itu dikalikan 70 liter itu sudah berapa teman-teman? Teman-teman pastinya bisa menggambarkan hasil per harinya itu berapa. Jadi kalau kita beternak dan ngarit itu tentunya kita tidak usah malu, dikarenakan dilihat dari segi hasil pun sangat menguntungkan ya Mas Mo. Dan bisa bisa membantu untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak hanya kebutuhan, bisa untuk membeli apapun yang kita mau ya Mas Mo. Selain susu juga menghasilkan nanti hasil tahunan seperti anakan sendiri ya. Jadi keuntungan Mas Mo itu selain susu, hasil breeding anakannya juga bisa mengganti indukan itu sendiri Mas Mo. Untuk perkembangan kandang khususnya. Gitu. Kalau ada kebutuhan kita jual, kalau nggak ada kebutuhan yang besar ya kita taruh kandang, kita pelihara lagi, kemungkinan bisa jadi induk lagi, waktunya ya berjalan, kemungkinan kan nambah populasi kandang. Ini Mas Mo, saya mau tanya, kan untuk sapi perah ini sendiri, ini kan semakin tua pastinya produksi susunya semakin berkurang. Ya, betul. Nantinya Mas Mo, untuk
produksi dagingnya sendiri itu Kak, apakah juga bisa laku seperti sapi-sapi yang lain? Sama. Nah, kalau daging sapi, khususnya sapi perah ya, sapi perah itu pasti ada akhir waktu, masih kemungkinan tua atau dia itu nggak bisa beranak lagi. Itu kalau dia gemuk itu, ya kita jual itu dari pihak pedagang, dia dipotong juga diperjualbelikan di pasar. Jadi kita tidak merasa rugi sebagai peternak khususnya sapi perah. Karena apa? Kalau sapi perah kita jual kalau sudah akhir, kemungkinan kan dari penjualan itu untuk beli 1 ekor yang siap produksi, kemungkinan kan tidak dapat. Terus kita dengan solusi dijual dulu, kemungkinan ada uang tambahan atau apa, kita belikan lagi, kemungkinan kita jual anak atau gimana, kita belikan lagi seperti itu. Jadi jangan takut, katakanlah. Jadi peternak khususnya pemerah itu jangan takut. Andai kan ada sapi ya sudah akhir, katakanlah kuntingnya 4 itu sudah tidak keluar susu lagi atau mati atau mastitis, kita gemukkan dulu. Nah, kita gemukkan dulu, kalau sudah gemuk kita jual daging Untuk daging. Oh gitu. Jadi jangan ragu dalam berarti kita beternak sapi perah terus gimana ya nanti kalau sudah akhir atau gimana, jangan takut, kita beli lagi mungkin bisa dengan tambah dengan rupiah lagi, mungkin jual anaknya dan sebagainya. Jadi ini teman-teman, Masmo ini beternak sapi perah. Sapi perah itu dari hasil susu, dari hasil breeding, nantinya misal sapinya itu sendiri sudah tidak produksi, pastinya dagingnya juga masih laku teman-teman. Jadi sapi perah itu juga sangat menjanjikan, sangat menguntungkan. Kesan-kesan terakhir Masmo untuk teman-teman biar peternak sapi perah tambah semangat, ngarit semangat. Ini kesan-kesan saya untuk semua khususnya yang sudah mulai beternak sapi atau yang belum beternak sapi, khususnya anak muda, jangan mengeluh dulu sebelum katakanlah kita itu mulai bekerja. Jadi kita tekuni, terus kita nikmati. Kalau orang kerja itu pasti ada terus kesah itu pasti, tapi kita nikmati, pasti ujung-ujungnya kita dapatkan hasil. Makanya kita harus semangat untuk pelihara sapi, walaupun dari 1 ekor 2 ekor nggak masalah, yang penting kita tekun dulu. Kemungkinan kita bisa meraup kesuksesan. Tekun, digemateni, Nah, itu betul. Dan tambah semangat. Terima kasih waktunya. Sama-sama Mas. Semoga semakin sukses, tambah banyak sapinya. Ya, amin.